action. Baik, selamat siang Pak Heru, Bu Anu. Selamat siang Bu Wina. Bapak Ibu, hari ini kita akan praktik coaching ya. Pak Heru sebagai coach, Bu As sebagai coachingnya. Mungkin sebelumnya ada hal yang harus kita diskusikan. Iya Bu, ya betul. Baik, Pak Heru sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam coaching itu ada 3 kompetensi. Iya. Dan kemudian dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira dari hasil coaching kita kali ini kompetensi mana yang ingin Ya, jadi gini Bu, yang ingin saya kembangkan itu kan dari mungkin salah satunya terkait kehadiran penuh Bu. Jadi present, jadi nanti mungkin ketika kegiatan coaching berlangsung, saya ingin dibantu mungkin nanti dievaluasi di akhir terkait tingkat kehadiran penuh saya Bu, karena takutnya saya tidak bisa kurang memperhatikan ketika nanti coaching itu mungkin Bu yang ingin jadi penekanan untuk kegiatan hari ini. Jadi kompetensi present ya Pak? Ya betul. Jadi nanti saya fokus kepada kompetensi present. Iya. Jadi nanti bagian itu yang akan fokus untuk saya amati seperti itu. Baik. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih sampai saat ini keterampilan presence yang sudah Bapak miliki itu sudah sampai mana Pak? Sejauh ini masih mungkin saya terkadang masih suka ke distract Bu. Jadi ketika ada lawan bicara ngobrol, mungkin terkadang suka selingut gitu Bu. Ada kurang fokus, kurang bisa hadir penuh terhadap lawan bicara saya. Kalau bisa diskalakan dari 1 sampai 10 kira-kira posisi Bapak ada di skala berapa? Mungkin sekarang baru 6 atau 5 mungkin. 5 atau 6 ya Pak. Nah, dari hasil observasi praktik coaching kita kali ini harapan Bapak kita sampai 9. Sampai 9. 8 juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada peningkatan, ada progres. Minimal 8 ya Pak ya. Baik Bapak. Bapak sudah siap untuk coaching? Insya Allah juga sudah siap. Baik. Mungkin kita mulai saja untuk coachingnya. Silakan Bapak. Selamat siang Bu Wan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Iya nggak apa-apa. Bagaimana kabar keluarga ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kita udah ada agenda Bu ya dari seminggu yang lalu. Akhirnya kita bisa bertemu hari ini dan mudah-mudahan kegiatannya nanti lancar Bu ya. Ibu udah tahu kan rencana kita untuk hari ini apa Bu? Iya Pak, maaf mengganggu. Saya punya apa ya Pak ya, ingin menyelesaikan ya permasalahan saya ini mengenai anak murid saya biasa Pak. Jadi tujuannya untuk menemukan solusi yang saya hadapi. Oke. Permasalahannya apa? Jadi gini, di kelas saya tuh ada sekelompok anak ya perempuan. Jadi mereka itu kayak mengeksklusifkan diri gitu, membuat sebuah kelompok grup yang kadang yang di luar grup itu tidak boleh masuk gitu. Eksklusif gitu. Gitu Pak. Jadi kesannya tidak ada kebersamaan gitu di kelas itu. Jadi posisinya kayak yang lebih dari yang lain lah gitu. Jadi menurut saya itu tidak kondusif terhadap sosial anak yang lainnya gitu. Jadi saya pengen solusinya gimana sih supaya mereka itu gitu tidak seperti itu gitu Pak. Jadi bisa berbaur dengan yang lain, tidak pilih-pilih lah gitu. Jadi nanti terlihat mungkin Bu ya tujuan akhirnya itu bahwa setelah coaching ini kita ada solusi bagaimana mengatasi mungkin itu. Iya betul. Iya kesimpulan Bu ya. Jadi tolak ukur keberhasilannya bagaimana itu Bu? Ya saya ingin kalau misalkan sudah menemukan solusi ya, utamanya anak-anak yang tadinya mengeksklusifkan diri itu bisa bergaul dengan yang lain, kemudian teman-teman yang lainnya juga tidak sungkan gitu untuk bergaul dengan mereka, karena kesannya sekarang tuh anak-anak yang lainnya tuh sungkan gitu untuk masuk ke lingkungan mereka gitu. Itu ada berapa?
ya sekitar 6 orang gitu. 6 orang. Iya. Dia benar-benar eksklusif aja gitu. Benar-benar eksklusif gitu. Terus kadang suka kalau misal ada satu orang yang oleh salah satu anggotanya itu tidak disukai, nah menghasut yang lainnya gitu untuk tidak menyukai Jadi dia. mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi dia, gitu. Mempengaruhi. Jadi benar-benar saling mendukung hanya untuk kelompoknya saja gitu. Jadi kalau yang dari luar bagaimana? Nggak bisa aja gitu. Gitu. Ini kan tadi ada, Ibu udah mencapainya kalau keberhasilannya itu anak nanti tidak eksklusif lagi kan ya? Jadi berbaur. Jadi berbaur. Ini kira-kira kalau diukur gitu Bu ya, supaya ada gambaran ukurannya. Iya. Nah ini kira-kira kalau dari 1 sampai 100%, Iya. keadaannya sekarang dalam berapa persen Bu? Kira-kira? Kalau bisa dibilang sih 40%. 40%. Ya. Soalnya benar-benar menjaga jarak gitu. Hmm. Dan yang lainnya juga jadi merasa benar-benar susah gitu untuk bergaul dengan mereka. Jadi yang lainnya juga jadi kayak minder gitu. Gitu bergaul dengan mereka itu. Tapi ada mungkin nggak untuk itu terjadi perubahan gitu? Sepertinya bisa sih Pak ya, kalau misalkan dilakukan upaya gitu ya. Sepertinya bisa sih ada beberapa dari anggotanya yang tidak terlalu ini gitu ya, yang masih kadang suka Dari yang 6 orang itu ya? dari beberapa anggotanya yang masih suka bergaul dengan yang lain gitu, nggak terlalu eksklusif gitu. Sepertinya bisa sih Pak gitu. Kira-kira peluangnya apa gitu, peluang yang dimiliki agar bisa merubah keadaan ini? Ya itu saya pikirkan kayaknya sih ya melalui perantara temannya yang tidak terlalu eksklusif. Oh, itu bisa dijadikan sebagai bisa peluang. dijadikan fasilitator buat ya menjadikan teman-temannya yang lainnya juga tidak terlalu jaga jarak. Jadi emang karena mungkin yang itu ya belum kayak itu. Masih kelihatan suka lah gitu kalau lagi istirahat masih suka gitu. Nah, dan juga saya pikir mungkin Pak diberi masukan sama teman yang lainnya juga, jadi justru jangan terlalu mengeksklusifkan juga gitu. Kan jadi yang teman-teman yang lainnya kayak yang minder tuh gitu, padahal kan nggak perlu seperti itu juga. Mungkin bisa dikasih dikasih masukan juga gitu ya buat yang teman yang di luar grup itu untuk tidak mengeksklusifkan juga mereka gitu Pak. Mungkin itu ya Pak yang baru saya pikirkan gitu, dua hal tersebut. Ini kan kalau peluang berkaitan dengan potensi diri ya Bu ya, Iya. potensi kemudian bagian dari kekuatan yang bisa ditonjolkan gitu Bu ya. Nah kira-kira kekuatan apa gitu yang bisa Ibu manfaatkan agar peluang yang ada itu bisa hasil maksimal? Karena tadi kan kita berada di skala 40 sampai berapa? 40 sampai 50 lah ya. Kira-kira kekuatan apa nih Bu agar bisa memanfaatkan peluang tadi? Kalau saya analisa sepertinya kemampuan komunikasi dalam dalam memberikan arahan kepada murid saya ya Pak ya, sehingga mereka mampu berkolaborasi dengan temannya tanpa memandang siapa mereka gitu. Jadi lebih ke menyentuh hati utamanya anak-anak yang 6 orang itu gitu ya, dengan komunikasi yang sesuai dengan mereka gitu, yang bisa diterima oleh mereka. Jadi lebih ke keterampilan berkomunikasi menurut saya. Itu tadi kan kita udah ada di skala awal ya. Iya. Bagaimana langkah atau target akhirnya di berapa persen sih Bu? Kalau dengan kekuatan peluang yang tadi nanti jangka berapa persen nanti perubahannya rencananya? Ya, mungkin kalau misal sudah ditindaklanjuti ya, saya berharap sih 70-80% lah, karena masalah sosial itu harus bagus lah menurut saya gitu ya Pak, karena akan menyangkut nanti hidup ke depannya mereka gitu. Kalau tidak bisa disosialkan akan susah juga bagi mereka di masyarakat. Jadi targetnya 80%. 80%. Ya. Bagus Bu, hebat. Benar memang kalau bikin target jangan nanggung Bu ya. Iya. Terus gini Bu, itu kan tadi kita udah berbicara masalah kekuatan, masalah peluang. Hambatannya sendiri udah teridentifikasi belum? Kira-kira akan menjadi nanti kendalanya akan seperti apa? Ya, mungkin kendalanya menurut saya sih faktor dari anak-anaknya itu sendiri ya Pak. Jadi ada yang kekeh gitu sama anak yang minder. Jadi untuk menumbuhkan
percaya diri sama anak yang minder, mungkin itu sebuah tantangan ya Kak, sama memberi pengertian kepada anak yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Itu mungkin itu sebagai tantangan bagi saya, bagaimana caranya gitu untuk bisa meluluhkan mereka. Solusinya bagaimana Bu? Kira-kira untuk capai, tadi kan ada hambatan, ada kekuatan, kemudian Ibu juga tadi udah menyampaikan bahwa ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira solusinya nanti akan seperti apa Bu, gambaran solusinya? Jadi tetap ya prinsip saya lebih ke pendekatan personal seperti itu. Jadi apa ya, komunikasi lebih menyentuh lah kepada mereka gitu, supaya mereka tuh rasa empatinya muncul gitu, simpati empati terhadap rekan yang lain, saling menghargai dengan rekan yang lain, bisa juga dengan meningkatkan keyakinan kelas gitu. Jadi lebih ke langkah-langkah seperti itu untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang akan saya hadapi. Jadi rencananya gimana Ibu? Rencana mulai mungkin langkah awalnya mau seperti apa atau planningnya bagaimana? Saya pikir nanti akan saya panggil dulu kali ya Pak. Jadi dari masing-masing anak, utamanya yang jadi fokusnya yang 6 orang itu, mungkin saya akan panggil, saya akan saya akan tanya gitu. Sebetulnya yang mereka mau itu, kebutuhan mereka yang belum terpenuhi di kelas itu seperti apa gitu. Nah nanti mungkin akan dikembalikan ke kelas, kemudian kita diskusikan kembali, mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas supaya mereka bisa kembali ke alur yang telah kita sepakati di kelas. Kebetulan tadi ada rencana awal Bu ya. Nah, strategi lanjutannya kan seperti apa? Ya, mungkin akan senantiasa saya pantau ya Pak. Jadi saya pantau, kemudian tentu ditindaklanjuti apabila ada hal yang di luar rencana gitu ya. Mungkin jadi intinya dilakukan pemantauan secara kontinu dan ya secara terus-menerus lah supaya kelihatan perkembangannya. Kalau untuk ini kan tadi nanti Ibu udah bikin rencana, udah bikin strategi dilaksanakan. Nah, untuk mengukur bahwa ini udah berhasil nih, bagaimana itu? Jadi indikatornya sih secara umum ya Pak. Jadi nanti akan kelihatan sih dalam praktek sehari-harinya. Kalau mereka sudah bergaul terus dalam pembentukan kelompok bisa bergaul juga. Ketika istirahat akan kelihatan juga. Mereka itu tidak itu saja gitu, duduk tidak berdekatan dengan itu saja gitu. Jadi indikator keberhasilannya lebih ke perubahan sikap dari mereka gitu. Oke, tadi udah saya dapat gambaran bahwa solusi yang sangat bagus Bu ya. Ya, sangat bagus Bu ya. Ini mungkin rencana kapan Bu akan dimulai? Insya Allah selepas penilaian akhir semester ini kan ada waktu jeda tuh ya dari pembagian rapot. Saya pikir itu waktu yang cukup pas gitu karena pembelajaran sudah tidak efektif lagi, bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Di waktu-waktu kosong itu mungkin besok Bu ya. Jadi ini kira-kira butuh berapa lama Bu? Untuk pelaksanaan treatment pertama itu mungkin sehari juga bisa ya, tapi untuk kesananya ya berkelanjutan lah gitu. Jadi nggak benar-benar dianggap berhasil lah. Kira-kira berapa lama mungkin kalau diperkirakan dengan solusinya tadi? Minimal 1 bulan sudah kelihatan. 1 bulan sudah kelihatan. Oke. Kira-kira ini kan tentu pelaksanaannya tidak serta-merta tadi Ibu bilang. Nah, kira-kira Ibu akan memerlukan bantuan orang lain? Siapa itu misalnya mau dimintain tolong? Tentu saja gitu ya. Saya juga perlu tahu karakter mereka dengan kerjasama dengan orang tuanya, perlu sharing juga dengan guru senior atau guru kelas sebelumnya, gitu, perlu sharing. Dan tentu minta pendapat juga kepada kepala sekolah. Serta beliau juga akan mengizinkan menyediakan waktu untuk saya melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Mungkin itu orang-orang yang dilibatkan ya Pak. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa ini ada solusi, ada pelaksanaan dan rencana tindak lanjutnya seperti apa setelah nanti ada tergambarkan 3 bulan atau 9 bulan ada rencana tindak lanjutnya gimana?
mungkin tindak lanjutnya dengan kalau sudah kelihatan ada pergaulan seperti itu, nanti akan seperti sebuah apresiasi kali ya Pak. Jadi mereka dibuat kelompok untuk dengan anggota yang tidak itu saja gitu. Jadi mereka bisa membuat sebuah karya dan saya harap mereka bisa menunjukkan bahwa dengan tidak berkelompok dengan itu saja juga mereka bisa berkarya. Jadi nanti Akan dibuat kelompok dengan anggotanya. sebagai bentuk tindak lanjut Bu ya. Oke. Ini kira-kira Bu, kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk sharing-sharing lanjutan mungkin terkait permasalahan ini? Mudah-mudahan sih dalam 1 bulan udah ada perkembangan dan ada yang perlu ditanyakan, jangan bosan, pasti saya akan menghubungi Bapak. Iya, berarti nanti kita ketemu di sekarang tanggal 8 ya, nanti kita ketemu lagi 8 bulan depan. tanggal 8 bulan depan ya, mudah-mudahan semuanya sehat Bu ya. Ini bagaimana Bu, setelah kita ngobrol sudah ada gambaran solusi? Ya, alhamdulillah sih Pak, dengan bisa curhat-curhat ke Bapak gitu. Tiba-tiba ide saya juga muncul. Ya, itu yang diharapkan Bu. Dan tadi memang solusi yang disampaikan oleh Ibu, kemudian strategi yang Ibu sampaikan, kemudian rencana tindak lanjut dan sebagainya, itu sudah sangat bagus Bu. Tinggal nanti diterapkan dan memang tadi juga sudah Ibu sampaikan terkait pihak yang terlibat nanti bisa mungkin kita di kondisian gitu ya. Iya. Itu mungkin Bu, ada lagi yang saya rasa memang sekarang sudah cukup ya. cukup membuat saya lega Ya, punya alhamdulillah ya. Jadi udah tergambar ya. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Saya atas terima kasih atas bantuan Bapak. sama-sama Bu, sama-sama ya. Jadi kita ada waktu 1 bulan Bu ya, nanti kita ketemu lagi untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan sudah banyak perubahan yang terjadi. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu Bu Siap, ya, Pak. terima kasih Bu. Itu Bu, gambaran coachnya. Bagaimana Bu hasil observasi? Ya, Iya. nanti Ya saya grogi Bu. nanti kita pasti ke tahap itu. Iya. Saya ingin tahu dulu bagaimana nih perasaannya atau bagaimana tadi hasil dari coaching yang Ini kalau menurut Alur sih sudah ada peningkatan Bu ya dari sebelumnya. Terus tingkat kehadiran juga biasanya saya sedikit malaweng. Kalau sekarang biasanya penyebab malawengnya saya hindarkan. Salah satunya kan gadget saya kebiasa jauh, sekarang saya nggak megang gadget gitu Bu. Jadi udah jauh lebih meningkat lah Bu untuk hari ini kalau menurut yang saya rasakan Bu ya. Tetapi tetap tadi sempat ke distract juga waktu ada benda-benda binatang-binatang yang lewat gitu. Saya terganggu juga. Saya pikir nanti mau kesini gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kembali lagi fokus ya, ingat gitu. Itu mungkin hasil refleksi. Ya, jadi kita sudah sepakat di fokus di presence Ya. Kemudian Bapak, jadi target Bapak 8-9. Dari hasil diskusi tadi, menurut Bapak sekarang keterampilan presence Bapak itu ada di sekolah berapa? Mungkin kalau 9 terlalu jauh ya. Tapi kalau 7 juga terlalu kecil, jadi 8 lah kayaknya. 8. Tadi kan ada di angka 6, 5, 6 gitu ya. Sekarang udah ada di angka 8. 8 ya Pak ya? 8 ya. Apa yang menurut Bapak ukuran 8 itu seperti apa? Saya bisa aja penuh Bu. Jadi kalau biasanya tadi ke distract Bu ya. Tadi kan kalau biasanya saya hanya di angka 60-70 itu karena selalu bolak-balik lihat gadget gitu. Kalau sekarang saya benar-benar fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Owa selaku coach saya. Jadi cuma ya itu tadi kenapa di angka 80 karena tadi sempat ada gangguan, ada beberapa binatang yang lewat, jadi saya agak terganggu tadi ada kupu-kupu yang lewat gitu. Jadi agak saya terdistract ke sana gitu. Tapi sejauh ini sisanya sih tidak jadi masalah gitu Bu. Masih bisa kembali lagi mengembalikan fokus itu. Kalau dari 100% presence Bapak ada berapa persen? Kalau untuk presentnya di 90 mungkin. 90%. 90%. Ya. Oke, baik. Itu dari pandangan Bapak
Ya, mungkin izinkan Oh, mana saya menyampaikan kesimpulan. Mana. Baik, kalau dari hasil pengamatan Bapak ya, memang tadi sudah Bapak sampaikan untuk untuk riset Bapak yang sebelumnya menurut Bapak masih di skala 5, kalau hasil dari coaching tadi menurut saya tidak di skala 5. Iya. Karena dari praktik tadi Bapak sudah ketika menyampaikan pertanyaan atau mereaksi dari pernyataan dari coaching tadi Bapak menangkap coaching, kemudian selalu ada reaksi juga misalnya dengan anggukan gitu ya. Ya. Nah itu menandakan bahwa Bapak memang Kalau itu mah kebiasaanmu, saya mah kalau aku suka oh gitu. Ya jadi memang setiap penjelasan dari coaching itu selalu ada reaksi lah, ada tanggapan gitu dari Bapak. Ya, memang dari aku juga oleh Bapak tadi ya. Ada saat-saat Bapak seperti pandangannya tuh kayak nggak fokus gitu. Ya, itu tadi Bu ada binatang, saya pikir mau kesini kayaknya agak takut kena gitu. Iya, agak trauma soalnya saya juga merasakan itu. Iya. Jadi ketika coaching menyampaikan pernyataannya sudah menjelaskan masalahnya, tapi ada saat-saat Bapak itu yang penglihatannya itu tidak fokus gitu ya, jadi tidak ada tujuan gitu, kayak kalau Sundanya mau kosong. Iya, itu tadi pintunya tadi harusnya saya lupa tadi belum menutup pintu, jadi banyak binatang masuk, iya, tapi jadi udah nggak ada. Memang masih ada Iya, betul. Tiba-tiba apa gitu. Iya. Mungkin 20%-an kalau menurut saya los Bapak. Iya, betul. 20%-an kalau menurut saya. Iya. Mungkin itu dari hasil kesimpulan praktik coaching tadi. Menurut Bapak nih dari hasil praktik tadi kan untuk presence Bapak sudah meningkat ya. Nah, secara keseluruhan nih setelah praktik coaching tadi apa sih yang masih harus Bapak kembangkan yang saya bisa mungkin selain tingkat kehadiran menu, karena kehadiran baru agak lumayan Bu ya, saya mungkin yang mungkin harus saya tingkatkan adalah kemampuan membuat pertanyaan berbobot Bu, karena tadi pertanyaannya belum terlalu menukik ke dalam, jadi kurang bisa mengeksplor gitu, dari pertanyaan. Dari hasil peningkatan presence dari hal yang ingin Bapak gunakan sebelumnya tersebut, kira-kira setelah diskusi kita kali ini apa yang mau Bapak lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi Ya Bu, terima kasih. Jadi mungkin rencananya setelah kita ada sesi pelatihan coaching ini ya, mungkin saya akan lebih banyak coba melihat contoh-contoh, juga mungkin kembali melihat modul ajar Bu ya, terkait kemampuan coaching, juga dengan banyak melihat contoh-contoh dari YouTube gitu, dari rekan-rekan ibu bapak guru yang lain yang sudah terlebih dahulu mampu menerapkan coaching, juga mungkin lebih banyak praktik Bu, karena tanpa praktik agak susah juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana Bapak. Ya, amin Bu, amin. Performa Bapak dalam coaching bisa meningkat. Saya juga mungkin ya permasalahannya alhamdulillah sudah bisa teratasi ya Bapak Ibu. Apa nih Pak yang kita dapat dari hasil diskusi kita kali ini? Kalau dari perspektif coachingnya tadi saya sudah lihat gambaran bahwa coach sudah mampu menemukan solusi, kemudian coach juga sudah mampu menyusun rencana walaupun dalam waktu yang singkat, tapi sudah ada gambaran di dalam sekian hari, dalam sekian bulan ada gambaran itu mungkin Bu ya. Jadi ini sudah sangat agak lumayan dan sudah sangat runtut dengan alur cerita kalau menurut saya. Iya, itu saya sudah. Terima kasih mungkin Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi di praktik-praktik selanjutnya. Ya, Ya, terima kasih Pak. terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.